Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng nih bersama-sama tentang pendidikan anti korupsi. Jadi saya teman-teman juga nih pejabat-pejabat di Pemprov DKI Jakarta diberi amanah kita menyampaikan informasi tentang pendidikan anti korupsi di jenjang sekolah, dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama sampai sekolah menengah atas. Kebetulan saya hari ini di amanah bertugas menyampaikan informasi tentang pendidikan anti korupsi di sekolah dasar di SDN Tanjung Duren Selatan 01 ya. Lanjut. Tadi udah disampaikan nih nama saya sama Bu Kepala Sekolah. Saya nih ada yang memperhatikan ada apa nama saya siapa? Jadi nama panjang saya Agus Surya. Saya lahir di Jakarta tanggal 26 Agustus 1976. Nah, saat ini saya bertugas di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat. Di Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Barat ini kantornya ada di Wali Kota. Tugasnya ngapain? Tugasnya melakukan penataan kawasan dan permukiman di RW-RW kumuh. Jakarta ini masih banyak nih RW kumuh ya. Atau di Jakarta Baratnya ada 92 RW kumuh. Jadi Sudin Perumahan dari tahun 2018 sampai sekarang melakukan perbaikan penata kawasan di RW kumuh. Kalau teman-teman tahu ada apa ketika ada kegiatan perbaikan jalan, saluran di rumah-rumah, di kawasan permukiman, di kawasan permukiman, di gang-gang, nah itu pekerjaan dari Sudin Perumahan Jakarta Barat. Kita melakukan penataan kawasan, perbaikan jalan, perbaikan saluran, tentunya untuk mengatasi genangan atau banjir. Juga biasanya untuk menghilangkan tingkat pertemuan ketika udah di jalannya udah dibagusin, salurannya udah dibagusin, tidak ada genangan, tidak ada banjir, juga kita tata lingkungannya dengan penghijauan, dengan pengadaan tong sampah papilan. Semoga ini bisa menghilangkan tingkat pertemuan di RW-RW yang sangat kumuh di Jakarta Barat. Jadi itu jelasan lah tugas-tugas dari Sudin Perumahan khususnya di Kota Administrasi Jakarta Barat. Lanjut. Mau tanya nih kalian kabarnya nih. Hari ini senang, galau, atau sedih? Senang ya. Kenapa hari ini biasa perasaannya senang? Ada di rumah nggak hal-hal yang sebelum berangkat membuat senang teman-teman di sekolah? Jadi senangnya karena akan
menerima informasi atau pembelajaran tentang pendidikan Anti korupsi. Jadi senang semua ya teman-teman ya hari ini ya. Ya. Jadi semoga dengan hati yang senang apa yang nanti disampaikan bisa ingat, bisa terapkan, bisa menularkan ke teman yang lain. Nah, korupsi, pernah dengar kata korupsi nggak? Sebelum itu kita lihat video dulu ya. Selama ini putriku yang telah sekolah di sini bagus dalam nilai orang lainnya, dalam pelajaran dan juga kesenian. Bahkan juga saya kira putriku mempunyai gelar yang lain. Saya juga Makanya dia Pak, saya pengen sekali ngasih masuk sini. Saya mau dibantu ya Pak, saya mohon. Amin.
Soalnya dia susah sekali kok mau dibawa ke sekolah. Maaf ya. Nah, tadi udah lihat ya kita video. Kalau anak ini udah sering dengar kata korupsi. Sekarang ada yang bisa jawab nggak, korupsi ini apa? Siapa namanya? Nah, ada ini nggak? Kalau bisa jawab nanti ada hadiah buat Laras. Korupsi adalah suatu Nama panjangnya siapa? Laras Wirani Sartono dari kelas 6B. Umurnya berapa? 12. 12. Coba, korupsi itu apa sih? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang organisasi dalam bentuk jabatan kekuasaan. Wah, bagus sekali ini jawabannya. Laras ini sering baca apa nih? Jadi tahu nih arti korupsi itu apa? Baca aja sih Baca ya, baca apa yang dibaca? tentang korupsi sama pasal undang-undang. Oh, hebat ya, bacaannya udah ini udah apa ya, materi yang di luar mata pelajaran sebenarnya. Jadi teman-teman tuh harus contoh Laras nih. Jadi nggak hanya pelajaran yang diberikan di sekolah aja, ilmu pengetahuan tuh bisa dicari di luar sekolah dengan baca buku atau lewat sekarang ada internet ya. Internet itu digunakannya untuk kegiatan yang baik, untuk mencari ilmu pengetahuan, untuk belajar
pasti untuk mengembangkan pengetahuan yang kita dapat di sekolah dengan juga mencari ilmu di luar sekolah, baca buku, juga dengan sekarang memanfaatkan internet. Jadi internetnya ini digunakan untuk hal yang positif, tidak hanya untuk main game aja gitu. Jadi juga mencari pengetahuan di situ. Jadi teman-teman tadi Laras sudah memberikan definisi tentang korupsi, itu apa ya? Udah bagus jawaban. Jadi Laras nih sudah diberikan hapus sekali lagi ke Laras. Pak Narto, dianya udah dikasih belum? Belum. Tahu? Satu, Pak. Satu. Ya. Nah, jadi kalau yang bisa jawab pertanyaan, dia dari saya nih. Tadi udah dijawab korupsi, terus ada yang bisa jawab nggak? Kegiatan-kegiatan yang termasuk di dalam korupsi itu apa aja? Apa tuh? Sekarang siapa namanya? Nama panjang, panggilan, umurnya. Nama saya Neymar Jabariwu, umur saya 11 tahun. Apa tuh kegiatan-kegiatan yang kita bisa bilang korupsi? Mengambil hak yang bukan milik kita. Nah, bagus. Contohnya apa tuh? Contohnya seperti mengambil uang yang bukan milik kita atau yang jatuh, harus mengembalikan ke pemiliknya. Ini salah satu contoh perbuatan korupsi. Jadi korupsi itu luas, nanti kita coba lihat di bawah. Anato dapat hadiah keren. Jadi korupsi itu hanya menggelapkan uang ya, jadi perbuatan contek, berbohong, juga bolos, itu juga salah satu tindakan korupsi. Jadi kalau teman-teman contek, bolos, berbohong, curi, itu teman-teman berarti melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya, kalau korupsi menurut KBBI itu penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, bisa dari perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ada yang tahu KBBI kan ya apa nih? Pada tahu semua ya. Kalau penyelewengan, tahu nggak? Penyelewengan itu apa? Penyelewengan atau penyalahgunaan. Penyelewengan itu apa? Penyalahgunaan itu apa? Yang bisa jawab nggak? Penyalahgunaan adalah suatu hal yang dilakukan yang harus tidak dilakukan. Ya, itu benar. Siapa namanya? Oke. Umur berapa? Anato. Jadi kalau penyelewengan itu tindakan yang menyimpang dari norma atau aturan. Bukan penyalahgunaan itu tindakan penggunaan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya penggunaan. Jadi contoh penyelewengan itu ada korupsi, ada penyerapan, penipuan, pelanggaran aturan-aturan lainnya. Kalau penyalahgunaan ini bisa
penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkoba, kita obat-obatan yang harusnya untuk hal-hal medis disalahgunakan. Narkoba jangan sampai tergoda oleh narkoba. Kalau ada lingkungan yang mengajak untuk melakukan perbuatan tidak baik, salah satunya narkoba, katakan tidak. Nah, narkoba ini bisa menghancurkan masa depan teman-teman semua. Jadi kalau orang sudah narkoba ini nanti sekolahnya malas, apapun malas. Jadi teman-teman harus bisa berkata tidak, harus menghindar dari narkoba. Lanjut lagi. Nah, ada yang tahu nggak apa kata atau definisi dari anti korupsi? Ayo, ada yang tahu nggak anti korupsi? Apa? Namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Nazwa Ramdhani dari kelas 6, umur saya 12 tahun. Definisi anti korupsi itu artinya mencegah untuk tidak menggunakan atau tidak melakukan yang namanya ketidakjujuran dan tidak menyalahgunakan perbuatan yang seharusnya dilakukan. Baik, bagus. Jadi kalau anti korupsi ini semua tindakan, perkataan atau perbuatan yang menentang korupsi dan segala macam bentuknya. Jadi ini sebagai seperti seorang pahlawan yang selalu jujur dan berkata benar. Jadi kalau pahlawan itu katanya nggak pernah bohong, nggak pernah mencuri, nggak pernah contek, nggak pernah membuat alasan kalau bolos sekolah padahal sehat bilangnya sakit. Jadi kalau anti korupsi itu ya pasti orangnya otomatis pasti jujur, adil, tanggung jawab. Jadi ada lagi nih lanjutannya. Nah, ini ada 9 nilai anti korupsi. Pertama apa? Jujur. Lalu kedua mandiri. Ketiga tanggung jawab. Lalu berani. Terus sederhana. Terus geli. Terus disiplin. Terus adil. Terakhir ini 9 nilai anti korupsi, ada jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Kalau mau ngapalin gampang nih. Jadi istilahnya ini Jumat bersepeda kakak. Jadi ini jujur, Jumatnya jujur, N-nya mandiri, T-nya tanggung jawab, B-nya berani, S-nya sederhana, D-nya disiplin, adil, dan kakaknya kerja keras. Jadi ini 9 nilai anti korupsi. Jadi adik-adik ini kalau mau gampang hafalnya ingat aja nih, Jumat bersepeda kakak, C-nya jujur, N-nya mandiri, D-nya tanggung jawab, S-nya berani, P-nya peduli, D-nya disiplin, A-nya adil, kakaknya kerja keras. Ingat ya, Jumat bersepeda kakak. Apa Jumat bersepeda kakak itu? Bagus. Inilah 9 nilai anti korupsi. Teman-teman harus tanamkan atau diingat dan juga diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Kita lanjut.
jadi korupsi. Kalau bisa berdiri semua nih biar semangat, biar ngantuk. Jadi nadanya ini seperti lagu jujur mandiri serta tanggung jawab. Berani sederhana dan peduli, disiplin serta adil, juga bekerja keras, tanamkan nilai ini sejak dini. Korupsi? No. Sekali lagi, jujur mandiri serta tanggung jawab, berani sederhana dan peduli, disiplin serta adil, juga bekerja keras, tanamkan nilai ini sejak dini. Korupsi? Sembilan nilai-nilai yang tadi sudah kita hafalkan ya. Teman-teman jangan lupa tadi singkatan yang dipakai sepeda raka. Ini pertama jujur. Jujur itu lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, berkata benar, terbuka dan bertindak benar. Ini bagaimana melakukan jujur? Jujur itu ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan percayai, tanpa berbohong atau menyembunyikan kebenaran. Nah, jadi kalau kita selalu berkata jujur, mengakui kesalahan dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Ada yang bisa ngasih contoh nggak tindakan jujur itu seperti apa? Nama saya Kanzani Zakariana dari kelas 6A. Umur 12 tahun. Tindakan jujur itu seperti tidak mencontek saat ulangan. Jika menemukan ada uang yang jatuh, kita beri kepada ibu guru dan menyampaikan kalau ada uang hilang. Tangan buat. Ada kesalahan harusnya contoh tindakan jujur. Pertama, selain yang tadi disampaikan, tapi ada juga tidak mencontek. Jadi saat ujian kita kerjakan soal dengan kemampuan sendiri tanpa melihat jawaban teman atau orang lain. Lalu ada mengembalikan barang tadi, mengambilkan barang yang bukan milik kita. Jika kita menemukan barang yang bukan milik kita, kita harus berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Tadi kan juga di video juga ada uang di jalan, uang di sekolah, dan bisa disampaikan kepada Pak Guru atau Ibu Guru di sini. Nanti akan diumumkan siapa yang pernah uang, jadi bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Terus juga menepati janji. Jika kita sudah berjanji pada seorang, kita harus berusaha menepatinya. Lalu juga mengakui kesalahan. Kalau mengakui kesalahan harus berani mengakuinya. Jangan dicari-cari alasannya. Mengapa jujur itu penting. Jadi kalau orang jujur itu pasti dipercaya sama orang lain. Jadi kalau di teman-teman yang muslim pasti tahu ya, Rasulullah SAW Nabi Muhammad itu orangnya bagaimana orangnya jujur. Makanya beliau dipercaya oleh kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, karena memang beliau terkenal orang yang kalau orang jujur itu pasti tenang. Lalu juga membuat hubungan jadi lebih baik, karena kejujuran membuat hubungan dengan orang lain, dengan teman-teman yang lainnya menjadi lebih kuat dan harmonis. Lalu juga dari kejujuran kita bisa mencegah dari masalah-masalah yang mungkin timbul kalau dari hal-hal kebohongan
apa yang lebih besar. Lanjut, ini mandiri. Mandiri itu tidak bergantung kepada orang lain. Penerapan mandiri adalah ketika kita melakukan sesuatu sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ini berarti kita mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas keputusan kita dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Saya bisa ngasih contoh nggak perbuatan mandiri itu seperti apa? Ayo, perbuatan mandiri itu apa? Melakukan sendiri apa? Contohnya, silakan. Siapa namanya? Siapa dia? Nama saya Kardanes Purnomo dari kelas 6A. Contoh sikap mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain. Lakukan perbuatan tanpa membutuhkan orang lain. Ada contohnya nggak? Contohnya Mandi sendiri. Bergantung pada orang tua. nggak apa-apa, ini bagus ya. Sesuatu yang dilakukan mandiri sendiri itu bisa Pakai baju sendiri. bagus ya. Oke, bagus. Sekarang tadi udah disampaikan itu contoh-contoh pekerjaan yang dilakukan mandiri. Tindakan mandiri itu apa? Tadi ada melakukan pekerjaan rumah, tugas sekolah sendiri. Jadi kita berusaha menyelesaikan tugas sekolah tanpa meminta bantuan orang lain, kecuali jika benar-benar kesulitan. Membersihkan kamar sendiri, kita teratur membersihkan kamar, apalagi setelah bangun tidur, tanpa harus diingatkan oleh orang tua. Mandi sendiri, apalagi adik udah besar, mandinya harus sendiri. Mengapa tindakan mandiri itu penting? Meningkatkan kepercayaan diri. Karena dengan melakukan sesuatu sendiri, kita akan merasa lebih percaya pada kemampuan kita. Lalu mengembangkan kemampuan. Tindakan mandiri juga membantu kita mengembangkan berbagai keterampilan dan kreativitas. Kalau apapun sudah kita lakukan sendiri, tentunya yang sesuai dengan umur adik-adik semua, ini bisa juga mengembangkan keterampilan dan kreativitas. Dengan membuat kita lebih mandiri ini, kita juga akan jadi tidak selalu bergantung pada orang lain dan mampu nantinya menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Juga dengan tindakan mandiri itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Lanjut. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab itu berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Amanah dapat diandalkan. Jadi bagaimana tanggung jawab menerapkan tanggung jawab? Jadi tindakan tanggung jawab sendiri itu adalah ketika kita melakukan semua tugas dan kewajiban kita dengan sungguh-sungguh. Jadi berarti kita siap menerima konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu positif maupun negatif. Ada yang bisa kasih contoh nggak tindakan tanggung jawab itu apa? Siapa namanya? Nama saya Duta Chandra Dinata dari kelas 6A, umur saya 12 tahun. Apa tuh contoh tindakan bertanggung jawab? Jika kita menjadikan barang orang lain, kita rapikan lagi. Terus ada lagi.
contohnya ya, contoh tindakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab adik-adik semua ini yaitu belajar dan mengerjakan tugas kalau di sekolah, jaga kebersihan kelas juga, dan juga harus mengikuti aturan yang ada di sekolah. Jadi kalau masuknya di berapa di SD Tanggung Jawab 101, masuknya di berapa? Masuknya harus tepat waktu, jangan sampai telat. Karena kalau telat itu juga salah satu tindakan korupsi. Kalau di rumah itu bantu orang tua dengan kerjaan rumah, dan itu juga belajar juga di rumah, selain di sekolah belajar di rumah, mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh dan rajin. Kalau di masyarakat itu tindakan tanggung jawab itu membuang sampah pada tempatnya, contohnya menjaga lingkungan sekitar, dan juga menghormati orang lain, terutama pada orang-orang tua, apalagi dengan guru. Harus selalu hormat dimanapun berada. Jadi teman-teman hormat dengan Pak Guru, Bu Guru ini dengan tidak hanya di sekolah gitu. Kalau bertemu dengan beliau, Pak Guru, Bu Guru di lingkungan rumah atau di luar sekolah, harus tetap selalu menghormati. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah masuk ke poin 4, berani. Berani itu tidak takut menghadapi bahaya, tidak takut menghadapi kesulitan. Jadi melakukan berani itu adalah ketika seorang melakukan sesuatu yang membutuhkan keberanian meskipun ada rasa takut atau risiko di dalamnya. Jadi ini bisa berarti menghadapi tantangan, mengambil keputusan yang sulit, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang biasa dilakukan oleh orang lain. Contoh tindakan berani itu apa sih? Jawab. Silakan. Siapa namanya? Coba contoh tindakan berani. Nama saya Rizal Ramadhani, kelas 6A, umur saya 17. Silakan. Punya apa? Contoh tidak berani adalah berani mengungkapkan pendapat, berani mengakui kesalahan. Ya. Ada lagi? Berani menjawab pertanyaan. Oh, silakan. Tadi sudah disampaikan untuk berani menjawab pertanyaan, itu juga salah satu contoh tindakan berani. Apalagi teman-teman di sini nih harus berani nih kalau ada soal di depan kelas yang harus diselesaikan, di challenge oleh Pak Guru atau Bu Guru, siapa yang berani menyelesaikan? Harus berani, tunjuk tangan. Saya Pak, saya Bu, maju ke depan, selesaikan soalnya dengan baik. Tentunya kalau ingin menyelesaikan soal dengan baik dan benar, harus belajar yang rajin, belajar yang giat. Jadi ketika ada soal yang ditanyakan oleh Pak Guru dan Bu Guru, adik-adik semua bisa dijawab dengan tepat dan benar. Jadi teman-teman itu juga harus punya bekal kalau mau berani. Kalau nggak tahu jawabannya, pasti teman-teman nggak berani angkat tangan kan, pasti diam aja. Dan juga berani nih kalau ada yang mengganggu, ada yang bullying, melakukan perundungan, jangan takut, laporkan kepada Pak Guru atau Guru biar segera ditindaklanjuti. Dan juga teman-teman bisa melakukan contoh-contoh tindakan berani dengan mengikuti perlombaan, mengikuti kompetisi atau kegiatan yang belum dicoba
Baik, lanjut. Poin 5, sederhana. Sederhana itu tidak berlebih-lebihan. Jadi fokus pada apa yang benar-benar berarti. Menggunakan hartanya, menggunakan uang jajannya nih sesuai kebutuhan adik-adik semua nih. Tidak mengamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Jadi tindakan sederhana ini adalah langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk mengelola keuangan lebih bijak. Jadi tujuannya agar uang yang kita miliki dapat digunakan untuk hal-hal yang penting dan bermanfaat, serta menghindari pemborosan. Ada yang bisa ngasih contoh? Contoh tindakan sederhana. Yang mana Pak? Ini ya. Nama saya Anissa Putri dari kelas 6A, umur saya 16 tahun. Contoh tidak sederhana adalah tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan, tidak memakai barang-barang mewah di saat berlebihan, karena itu tidak Baik. Udah, bagus. Tadi ya sudah disampaikan sikap-sikap sederhana, tidak boros, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, menggunakan uang untuk sesuatu yang penting gitu. Jangan menggunakan uang untuk hal yang tidak penting. Nah, saya berdiri lagi nih biar nggak ngantuk. Kita buka tepung anti korupsi lagi. Ya, yang semangat. Ayo, semangat. Tepung anti korupsi. Jujur, mandiri, serta tanggung jawab. Berani, sederhana, dan peduli. Disiplin serta adil, juga bekerja keras. Tanamkan nilai ini sejak dini. Korupsi? No. Nah, yang dulu kita games dulu ya, biar nggak lemas, biar semangat terus. Ini adik-adik ikutin apa kata saya ya, ikutin apa kata saya. Jadi kalau saya bilang atas, kalau depan, kalau samping, bawah. Jadi ikutin kata saya ya. Kalau atas, depan, samping, bawah, gampang ya? Jadi ikutin apa kata saya. Siap ya semua ya? Atas, bawah. Nah, ikutin kata saya. Jangan ikutin gerak. Siap ya? Lagi ya. Samping, atas, samping, bawah. Coba konsentrasi berarti semuanya nih. Tepuk tangan. Kita lanjut. Poin 6 ini peduli. Peduli itu mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan kondisi sekitar dan orang lain. Tindakan peduli adalah perbuatan yang menunjukkan perhatian, kepedulian, dan rasa empati terhadap orang lain, juga lingkungan atau
makhluk hidup lainnya. Jadi ini tindakan yang dilakukan dengan tulus untuk membantu, mendukung, atau memberikan manfaat bagi orang lain. Sekarang ada yang tahu kan? Dia dulu pulang dari belakang. Nama saya Kanadia dan Fatur Rahman dari kelas 6B. Umur saya 12 tahun. Contoh peduli adalah peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap teman yang sedang kesulitan. Baik, bagus. Ini tadi contohnya. Jadi membantu teman, membantu orang lain, membantu teman yang kesulitan, beri pertolongan pada orang yang membutuhkan, menjaga lingkungan. Jadi menjaga lingkungan sih contohnya apa? Jadi membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi. Jadi kalau di rumah itu, kalau ada alat-alat listrik yang tidak kita gunakan seperti TV dan tonton, dimatikan. Lampu yang tidak ada di ruangan dimatikan. Jadi menanam pohon juga, dengan menanam pohon, teman-teman kan juga pasti tahu pohon selain juga sebagai penghasil oksigen, Perhatikan. juga juga sebagai penghijauan nanti, untuk apalagi untuk di lokasi-lokasi di perumahan. Ini pohon juga bisa menjadi penghasil oksigen yang baik, dan juga bisa juga menjaga lingkungan itu dengan penggunaan atau menghindari penggunaan plastik. Jadi teman-teman ini kalau berbelanja ke supermarket, dibawa tuh dari rumah kantongnya untuk belanjanya. Jadi dengan membawa tas belanja dari rumah, teman-teman ini juga sudah menerapkan contoh atau tindakan peduli dalam hal menjaga lingkungan. Lalu menyayangi hewan juga makhluk hidup yang juga harus kita juga terapkan rasa kepedulian kita, tidak hanya kepada sesama manusia. Jadi jangan pernah menyiksa hewan. Ada yang di sini yang melihara hewan di rumah? Kucing ya? Hamster. Jangan lupa tuh diberi gecko. Jadi jangan lupa tuh dikasih makan. Jangan hanya kepengen aja melihara tapi tidak diberi makan. Kandangnya juga dibersihkan. Itu juga salah satu tindakan kepedulian kita terhadap makhluk hidup lainnya. Lalu menghormati perbedaan. Jadi menerima perbedaan pendapat. Kalau ada teman-teman yang menjawab pertanyaan, agar dihormati itu teman-teman yang lagi menjawab, walaupun pertanyaannya jawabannya kurang pas, jangan diejek. Terus juga menghormati agama dan budaya yang berbeda, serta tidak melakukan diskriminasi. Peduli juga bisa berbagi terutama kepada orang yang tidak mampu. Lanjut, poin 7, disiplin itu taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Jadi menerapkan disiplin itu mengikuti aturan, mengikuti jadwal atau rencana yang telah ditetapkan. Disiplin juga berarti kemampuan untuk mengendalikan diri dan melakukan sesuatu secara konsisten. Ada yang bisa konsisten? Gimana, Pak?
saya 12 tahun. Contoh sikap disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan jam yang ditentukan dan datang tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan. Ya, bagus. Tangan dong. Jadi kalau contoh penerapan disiplin nih, apalagi hari-hari di sekolah, jadi datang tepat waktu, jadi datang tepat waktu. Kalau bisa 10 menit sebelum waktunya atau sebelum bel berbunyi. Juga mengumpulkan tugas atau PR tepat waktu. Juga belajar secara teratur. Kalau di rumah tadi itu merapikan kamar setelah bangun tidur, meletakkan barang-barang pada tempatnya. Apalagi main dengan mainan yang banyak berantakan, dipanggil teman langsung keluar gitu. Jangan, beresin dulu mainannya, ditaruh lagi kembali ke tempatnya. Ini juga salah satu tindakan disiplin dan juga salah satu sikap kita untuk meringankan tugas dari orang tua atau ibu di rumah. Jadi sebelum lanjut, teman-teman berdiri lagi yuk. Lagi ya. Diikutin tadi kata-kata saya ya. Kalau saya ini bergerak, tangannya goyang-goyang terus ya. Kalau stop, berarti berhenti. Kalau saya pegang dagu, berarti kata-kata saya ya. Bergerak, stop, bergerak, stop, stop. Nah, lagi ya. Ayo konsentrasi. Bergerak, stop. Bergerak, bergerak. Lagi. Bergerak, stop. Bergerak, pegang dagu. Lagi. Bergerak, stop. Bergerak, pegang rambut. Oke, duduk lagi dulu. Di poin 8 adil itu sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Jadi berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi tindakan adil adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, dan memberikan hak yang sama kepada semua orang. Jadi ini berarti memperlakukan semua orang secara setara tanpa memandang perbedaan seperti ras, agama, status sosial atau hal lainnya. Contoh adil. Tangan. Contoh adil ini apa ini? Antri dengan tertib. Apalagi saat beli makanan di kantin, kita antri tidak menyebut dengan botol air, itu adalah salah satu tindakan yang adil. Tidak membuli teman, nggak boleh tuh mengejek atau
mengganggu teman yang lain. Biasanya nih ketika ada tugas kelompok di kelas nih, jadi harus bisa nih membagi tugas kelompok secara merata. Ketika adik-adik ditunjuk jadi ketua, harus bisa nih menerapkan keadilan kepada teman-temannya. Jadi ketika mengajarkan kelompok harus bisa membagi tugas secara adil. Nanti disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Apalagi juga ketika sedang bermain sama teman-teman yang lain. Jadi harus bergantian untuk menggunakan permainnya, karena bukan hanya satu orang yang menguasai permainan tersebut, apalagi permainan tersebut ada di lokasi publik atau di lokasi fasilitas umum. Jadi adik-adik harus bisa berbagi kepada teman-teman yang lainnya untuk penggunaan mainan tersebut. Baik, lanjut. Kerja keras, ini poin terakhir. Kerja keras. Jadi kerja keras itu adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh, jadi tak mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Terus mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Terus tidak suka menunda-nunda pekerjaan dan menunda PR yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Kerja keras itu adalah usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapai suatu tujuan. Saat kita bekerja keras, tentunya kita akan berusaha sekuat tenaga nih untuk menyelesaikan tugas tersebut, atau juga kita akan berusaha keras untuk mencapai cita-cita. Lebih banyak sih ya. Siapa coba yang bisa contoh? Kalau udah dikasih pertanyaan, siapa yang cepat, ntar saya langsung kasih tahu. Saya sudah sahur. Saya ingin memberi contoh sikap kerja keras. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan hasil yang bagus. Ada lagi? Ya, siapa? Ayo angkat tangan, no. Tar. Nah, ke sini Pak Alto. Nama saya Ardian dari kelas 6B. Umur saya 12 tahun. Contoh Sikap kerja keras adalah tidak korupsi. Terus apa lagi? Ayo. Bekerja dengan jerih payah kita sendiri. Nah, bagus. Jadi kalau contoh tindakan kerja keras buat adik-adik di sekolah nih, belajar dengan tekun. Ketika di kelas itu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Guru atau Bu Guru. Jadi baca buku pelajaran dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas PR-nya tepat waktu. Juga bisa juga teman-teman nih adik-adik belajar kelompok. Tuh, kalau belajar tekun, berlatih dengan giat, kerja keras, tentunya harapannya apa yang dicita-citakan oleh adik-adik semua ini bisa tercapai. Kalau saya tanya cita-citanya jadi apa? Jadi adik-adik harus punya cita-cita yang setinggi-tingginya. Tentunya
kerja keras, harus tekun, belajar yang giat, baca buku. Bukunya juga tentu buku pengetahuan, buku pelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tugas oleh Pak Guru atau Bu Guru. Insya Allah apa yang diceritakan akan tercapai, akan teman-teman adik-adik raih. Ya, kita berdiri lagi biar Ya, berdiri, adik-adik, berdiri. Ya, berdiri. Berdiri, nak, berdiri. kita ingin anti korupsi, jujur, mandiri, serta tanggung jawab, berani, sederhana dan peduli, disiplin serta adil, juga bekerja keras, tanamkan nilai ini sejak dini. Korupsi. Tepuk tangan Bapak semua. Nah, kayaknya udah mau selesai ya. Udah mau slide akhir ya. Udah 1 jam lebih ya. Kita tadi udah sharing cerita, saling bertanya, jawab, nggak berasa sudah 1 jam lebih. Ada pertanyaan lagi buat adik-adik semua nih. Jadi adik-adik ini semoga bisa jawab nih. Jadi apa yang tadi disampaikan dari awal sampai akhir, adik-adik perhatikan. Jadi nanti ketika diberikan pertanyaan bisa dijawab. Nah, bisa menjawab pertanyaan, tentunya mungkin merefleksikan kalau adik-adik dari tadi memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan. Tadi itu udah ada banyak contoh, tadi ada video, ada juga tadi dari hasil tanya jawab. Kalau misalnya kita tadi nemu uang di jalan atau di lingkungan sekolah tadi gimana? Harus dilaporkan kepada guru atau guru. Nanti Pak Guru dan Ibu ya akan menginformasikan siapa yang kehilangan uangnya. Terus juga kalau misalnya adik-adik diminta ibu ke warung untuk membeli sesuatu, terus ada uang kembaliannya, uang kembaliannya dibuat jajan apa dikembalikan ke orang tua? Jadi apa yang bukan jadi hak kita atau milik kita jangan pernah sekalipun itu diambil. Jadi harus dikembalikan kepada negara pemiliknya. Kalau mau datang tepat waktu ke sekolah harus apa ya? Harus bangun pagi. Jangan juga selain bangun lebih pagi, tidurnya juga jangan malam. Anak-anak sekolah itu tidak boleh begadang, tidurnya harus jadi kalau tidurnya lebih cepat, otomatis tentu bangun paginya akan lebih mudah. Lalu siapa yang tahu contoh anti korupsi? Siapa jawab? Ayo, siapa yang berani? Ntar. Contoh anti korupsi, ayo. Ayo, tunjuk siapa? Ada hadiahnya nih. Ah, ini. Namanya siapa, Dek? Nama saya Jihan Nobra dari kelas A, umur saya 11 tahun. Contoh anti korupsi adalah jujur, Ya. Apa lagi, Dek? Aduh, lagi. disiplin, Iya. mandiri, sederhana, Iya. adil, Iya. bertanggung jawab, kerja keras. Iya. Ya, cukup. Nah, tepuk tangan. Luar biasa. Jadi harus diingat tuh tadi, bukan bersepeda Kakak.
perasaannya nih setelah belajar pendidikan anti korupsi pada hari ini? Jadi informasi baru ya tentang pendidikan korupsi yang didapatkan teman-teman pada hari ini. Tadi ada nilai-nilai dalam selalu menghafalkan, harus teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman harus melakukan juga di lingkungan sekitar teman-teman yang lain. Ini dilakukan setelah mendapat informasi ini diterapkan di kehidupan teman-teman sehari-hari. Terus juga ditularkan kepada lingkungan sekitar, kepada kakak, kepada adik, kepada teman-teman, kepada orang tua. Ceritain itu hari ini nanti saya dapat pelajaran tentang pendidikan anti korupsi. Jadi nggak hanya cuma berhenti di teman-teman, informasi ini nanti kalau disampaikan disebarkan kepada yang lainnya. Kalau saya tanya, apakah pembelajaran hari ini bermanfaat? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai lupa nih teman-teman, keluar dari ruangan ini tolong diingat terus, diterapkan, ditinggalkan sehari-hari, perilaku sehari-hari, ditularkan juga, disampaikan informasinya kepada teman-teman. Nah, sebelum ini saya mau pada pantun nih sebelum berakhir. Ke sekolah jangan terlambat. Pakai baju dan terima kasih. Kita bisa menjadi hebat jika terakhir kita buat yel-yel kali ya buat SD Tanjung Duren Selatan 01. Kalau saya ngomong siapa kita, adik-adik jawab SD Tanjung Duren Selatan 01. Terus kalau saya bilang SD Tanjung Duren Selatan 01, adik-adik jawab kami siswa anti korupsi. Siapa kita? SD Tanjung Duren Selatan 01. SDN Tanjung Duren Selatan 01. Sekali lagi, siapa kita? SDN Tanjung Duren Selatan 01. Buat semuanya. Terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti pada acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Sekali lagi jangan lupa ditularkan, disampaikan informasi yang diterima pada hari ini dan jangan lupa dijadikan untuk tindakan kita sehari-hari. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama kepada jajaran SD Tanjung Duren Selatan 01 yang sudah memfasilitasi acara hari ini, adik-adik semua yang menghadiri dari mulai awal sampai akhir dengan selalu bersemangat, antusias dan ceria. Lalu juga ada bapak-bapak dari inspektorat, dari inspektorat Jakarta Barat. Juga ada teman-teman saya dari Sudin Perumahan Jakarta Barat. Terima kasih. Maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila ada kata-kata yang kurang pas. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.